Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik semua. Alhamdulillah ya kita bisa bertemu kembali di sesi Zoom ya, untuk sesi kedua hari Sabtu. Untuk materinya sesuai dengan request salah satu teman kalian, yaitu tentang limit fungsi. Nah, di sini kakak jelaskan dari yang awal dulu, itu limit fungsi aljabar. Ini untuk materi sekilas ya. Materi yang sesi 1 ini sudah kakak jelaskan. Itu ini nggak akan kakak jelaskan lagi karena sudah kakak jelaskan di video kakak. Di sini membahas tentang penyelesaian limit fungsi aljabar untuk X yang mendekati satu titik. Nah, ini ada beberapa strategi, garis besarnya sudah kakak jelaskan di sana, pakai substitusi, faktorisasi, maupun perkalian dengan sekawan. Gitu ya. Cara penyelesaiannya bagaimana sudah ada di sana. Sekarang kita kakak ganti ya, untuk yang ini, materi sesi 2-nya. Nah, ini sesi 2-nya itu melanjutkan dari sesi pertama. Nah, di sini membahas tentang limit fungsi aljabar. Nah, kalau di part 1, bagian 1 itu kakak jelaskan cara menghitung limit untuk nilai X yang mendekati suatu titik. Misalnya mendekati X menuju C atau menuju A, intinya menuju satu titik. Nah, untuk yang sesi 2 ini, kakak akan menjelaskan cara menghitung limit untuk X yang mendekati tak hingga. Di sini ada sedikit perbedaan strategi dari yang sesi 1 ya, untuk X yang mendekati satu titik ya. Ada beberapa perbedaan strategi. Di sini ada 3 strategi. Yang pertama, itu seperti biasa, strategi substitusi langsung. Jadi sebelum kita mencoba pakai cara yang lain, kita coba dulu pakai substitusi langsung. Nanti kalau pakai substitusi langsung ketemu bentuk tak tentu, nanti kakak jelaskan bentuk tak tentu seperti apa, itu baru kita pakai strategi yang lain. Nah, untuk yang cara menghitung limit untuk X mendekati tak hingga ini, ada strategi yang kedua, yaitu membagi dengan pangkat tertinggi. Lalu strategi yang ketiga, yaitu dengan mengalihkan bentuk sekawannya. Seperti itu ya. Kakak lanjutkan. Nah, kita mulai dulu dari strategi yang pertama, yaitu substitusi. Jadi, bentuk umumnya, ini kalau X mendekati tak hingga, biasanya ada bentuk limit X mendekati tak hingga dari fungsi fx per gx. Lalu ada juga yang bentuknya limit X menuju tak hingga dari fungsi fx dikurangi gx. Nah, ini bisa disubstitusi langsung X-nya itu tak hingga. Tapi kalau bentuknya nih, seperti yang kakak bilang bentuk tak tentu, X-nya itu tak hingga per tak hingga atau tak hingga min tak hingga. Ini adalah bentuk tak tentu, jadi kita nggak boleh pakai substitusi. Nah, sekarang ini coba latihan soal untuk substitusi ya. Kita masukkan. Kita coba dulu, kalau bentuknya tak tentu berarti kita pakai strategi yang lain. Kalau ketemu hasilnya berarti kita bisa pakai strategi substitusi. Kalau dicoba, dimasukkan, jadi 2 per tak hingga dikurangi 1. Suatu bilangan dibagi tak hingga besarnya bilangan itu akan menuju berapa? 0 ya. 0 dikurangi 1 jadi negatif 1. Sekarang yang kedua, ini 3
dikalikan dengan tak hingga, X-nya tak hingga ditambah 2. Jadi tak hingga besarnya bilangan ditambah 2, hasilnya tetap tak hingga. Ini contohnya kalau kita boleh pakai substitusi. Ketemu hasilnya ya, bukan suatu bentuk tak tentu. Nanti kalau ada yang ditanyakan boleh langsung ditanyakan. Tidak perlu menunggu, kakak persilahkan ya. Nah, kita lanjutkan untuk strategi yang kedua, yaitu strategi membagi dengan pangkat tertinggi. Nah, jadi kalau kakak punya bentuk limit X menuju tak hingga dari Fx per Gx, ini bentuk pecahan ya, yang atas bentuk fungsi polinom, yang bawah juga bentuk fungsi polinom. Solusinya dapat ditentukan dengan membagi pembilang Fx dan penyebut Gx dengan X pangkat N. X pangkat N itu apa? Yaitu X dengan pangkat yang tertinggi. N itu adalah pangkat tertinggi dari Fx ataupun dari Gx. Gitu ya. Nah, ini kalau kita menemui bentuk yang tak tentu seperti tadi ya, bisa tak hingga per tak hingga atau tak hingga min tak hingga. Ini contohnya kalau bentuk fungsi polinomnya pecahan seperti ini, itu strateginya dengan membagi X yang memiliki pangkat tertinggi, X pangkat N, dengan N-nya pangkat tertinggi. Nah, sekarang kita lihat nih. Ini sebenarnya nanti ada cara cepatnya. Tapi sebelum kakak mengajarkan cara cepatnya, ini kakak jelaskan dulu cara penyelesaiannya. Ya, nanti takutnya kalian diminta di sekolah untuk menyelesaikan sesuai dengan cara yang diberikan. Jadi biar kalian paham. Takutnya kalau nanti langsung kakak beri cara cepat, nanti kalian memberikan cara cepatnya. Cuma nanti ini bakal kepakai kalau UTBK kan atau tes yang pilihan ganda kan cara cepat bisa dipakai ya. Kita mulai yang pertama, limit X menuju tak hingga. Nomor Iya, betul. Nomor 1 jawabannya 4. Ya, ini udah pasti udah belajar cara cepatnya ya, nggak apa-apa. Kakak jelaskan dulu cara penyelesaiannya. Ya, betul jawabannya 4. Ya, nih. Sesuai dengan prosedurnya tadi, dibagi dengan pangkat tertinggi. Jadi nomor 1, yaitu limit X menuju tak hingga dari 4x kuadrat dikurangi 3x ditambah 1 per x kuadrat dikurangi 5x dikurangi 2. Nah, ini kita bagi atas dan bawah dengan x pangkat tertinggi. X pangkat tertingginya berapa? X kuadrat. Ini kita bagi dengan x kuadrat, yang atas, yang bawah juga kita bagi dengan x kuadrat. Atau boleh kakak tulis, kakak kalikan dengan 1/x kuadrat. Ini ya. Nah, jadi ini yang atas dibagi x kuadrat, yang bawah dibagi x kuadrat. Kakak tinggal punya limit x menuju tak hingga dari 4x kuadrat dibagi x kuadrat tinggal 4 ya. Dikurangi 3x dibagi x kuadrat jadi 3 per x. Ditambah 1 dibagi x kuadrat jadi 1 per x kuadrat. Dibagi dengan x kuadrat dibagi x kuadrat 1. Dikurangi 5x dibagi x kuadrat jadi 5 per x. Dikurangi 2 per x kuadrat. Nah, ini jadi kita peroleh, kita masukkan X-nya tak hingga. Jadi 4 dikurangi 3 per tak hingga, ditambah 1 per tak hingga kuadrat, dibagi dengan 1, dikurangi 5 per tak hingga, dikurangi 2 per tak hingga kuadrat. Suatu bilangan dibagi tak hingga besarnya bilangan itu akan mendekati 0. Kakak bisa tuliskan 4 dikurangi 0 ditambah 0. Dibagi 1 dikurangi 0 dikurangi 0. Jadi tinggal 4/1. Atau 4. Betul ya, tadi ada yang jawab D.
Jika tadi ya, betul, jawabannya 4. Ini ada cara cepatnya nanti kakak jelaskan. Yang kedua, ketiga berarti udah bisa ya, caranya sama. Nanti bisa dicoba untuk sesuai prosedurnya. Nanti kita lihat yang pakai cara cepatnya. Untuk cara ini, kalau kalian nanti di sekolah diminta menjelaskannya, sudah paham yang kakak sampaikan? Kalau belum paham, nanti kakak jelaskan yang bagian mana sebelum kakak lanjut. Karena di sini kakak pengennya nggak buru-buru ya. Pengennya kalian pelan-pelan, asalkan kalian paham dengan materinya gitu. Silakan. Atau kakak lanjut? Paham kak? Iya. Itu Iya. min 3/x dari mana ya? Nah, gitu ya. Siap. Nah, ya gini ya. Ini kan semuanya dibagi 1/e² ya. Nah, jadinya, maaf, dibagi dengan e², bukan 1/e. Yang atas bagi e², yang bawah bagi e². Nah, ini kalau kakak jabarkan, gini kan ya. Oke. Jadi kan 4e² asalnya dibagi dengan e². Lalu dikurangi 3x dibagi dengan e². Lalu 1 dibagi dengan e². Semuanya itu dibagi dengan pangkat tertinggi intinya. Lalu e² ini juga dibagi dengan e². Dikurangi 5x dibagi dengan e². Dikurangi 2 dibagi dengan e². Ini tinggal tersisa limit X menuju tak hingga dari 4e² dibagi e² tinggal 4. Dikurangi 3x dibagi e². Ini X-nya 1. Dikurangi 2 jadi min 1 ya, eksponen. Jadi tinggal, ini X-nya 1. Dikurangi 2 jadi tinggal di bawah 1 X-nya ya. 3/x. Ini ditambah tetap ya, ini 1/e² per, yang ini jadi 1 dikurangi 5/x. Karena ini x dibagi e² jadi hilang, x-nya hilang 1 ya. Jadi tinggal 5/x dikurangi 2/e². Kira-kira jelas enggak yang kakak sampaikan ini? Jelas ya, terima kasih. Bentar, Kak. Berarti nilai berapapun dibagi tak hingga itu udah pasti hasilnya 0 ya, Kak? Iya, betul. Mau 1, 2, 3 dibagi tak hingga besar bilangannya, gitu ya. Itu kan akan mendekati 0 gitu. Kan 0,00000 sekian gitu ya. Sampai ya kecil banget angkanya. Itu limitnya itu akan menuju 0. Gitu ya. Paham? Gitu. Ini asalnya dari sini. Oke, sudah Kak. Nah, ini lanjut ke sini ya. Sekarang Kakak lanjutkan. Kalau ini sudah jelas, untuk soal nomor 2 dan 3 bisa ya berarti ya. Tapi nih, soal nomor 2 dan 3 nih, ada perbedaan pangkat nih. Kita coba kerjakan satu soal ya. Takutnya nanti ada yang bingung. Kita kerjakan deh nomor berapa? Pilih nomor 2 apa 3? Sama aja ya. Kakak pilih nomor 3 deh. 3 Kak. 2. Ya, nanti satu nomor kalian kerjakan sendiri. Ini jadi vote gini ya. Nah, ya ini suara terbanyak nomor 2. Bolehlah nomor 2 ya. Nanti nomor 3 kerjakan sendiri. Nomor 2. Limit X menuju tak hingga dari 2x ditambah 1 per 4x² ditambah 3x dikurangi 1. Nah, ini dibagi ini tertinggi. Apa namanya? Pangkat tertinggi. Pangkat tertingginya berapa nih?
X kuadrat ya. X menuju tak hingga dari 2X, betul, X kuadrat, per X kuadrat ditambah 1 per X kuadrat. Nah, ini 4X kuadrat per X kuadrat ditambah 3X per X kuadrat dikurangi 1 per X kuadrat. Nih kita peroleh limit X menuju tak hingga dari 2X dibagi X kuadrat jadi 2 per X ditambah 1 per X kuadrat dibagi 4 ditambah 3 per X dikurangi 1 per X kuadrat. Sekarang tinggal kita masukkan 2 dibagi tak hingga ditambah 1 dibagi tak hingga kuadrat dibagi dengan 4 ditambah 3 per tak hingga dikurangi 1 per tak hingga kuadrat. Kita lanjutkan, jadi sama dengan 0 ditambah 0 dibagi 4 ditambah 0 kurangi 0. Ketemu berapa? 0 per 4. Sama dengan 0 hasilnya. Paham? Nanti ada clue-nya. Jadi nanti tenang saja. Kalau pilihan ganda, nanti kakak sampaikan cara cepatnya. Oke, paham. Sekarang kakak pengen kalian tahu dulu prosesnya, gitu ya. Boleh, 4 per 0. Nanti semua bilangan dibagi 0, hasilnya berapa? Hasilnya itu tak hingga. Nomor 3 hasilnya juga 0, beda. Nomor 3 hasilnya itu tak hingga. Nomor 3 itu hasilnya nanti ini kan 2 per 0. Nanti 2 per 0 nih hasilnya. Itu nanti hasilnya tak hingga. Nanti kakak kasih tahu cara cepatnya. Boleh. Kalau limit hasilnya tak hingga itu boleh. Yang nggak boleh itu tak hingga per tak hingga. Seperti itu. Terus apa tadi? Tak hingga min tak hingga. Seperti itu. Kalau hasilnya tak hingga boleh. Itu ya. Nanti ya kakak sampaikan untuk ada di cara cepatnya. Jadi nanti kalian lihat seperti ini bisa tahu, oh ini hasilnya 4, ini hasilnya 0, ini tak hingga gitu ya. Mungkin itu saja. Adakah yang ingin ditanyakan lagi sebelum kakak tutup? Sudah? Kalau sudah, kakak ucapkan terima kasih banyak kepada adik-adik yang sudah berkenan join pada sore hari ini, berkenan untuk belajar bareng kakak. Semoga yang kakak sampaikan bisa dipahami, bisa bermanfaat. Semoga untuk pertemuan selanjutnya kita masih diberi kesempatan untuk bertemu kembali ya. Mungkin itu saja dari kakak. Kakak akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.